Suatu kali Nabi datang, sahabat anak muda. Ya Rasulullah, saya pendosa. Kata Nabi, taubat kok. Tapi ku ulang lagi, taubat kok lagi. Ku ulang lagi ya Rasul, taubat kok lagi. Berarti banyak dosaku. Kata Nabi, dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Datang lagi, ya Rasulullah, nak kena kabala. Kena saya masalah ini ya Rasul. Kenapa kok? Saya berhubungan badan siang hari bulan Ramadan. Kata Nabi, wah. Besar masalahnya ini. Kau harus puasa 60 hari berturut-turut. Kafarat namanya. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Kata ini sahabat, ya Rasulullah 1 bulan saja saya kecolongan. Apalagi kalau 6 bulan, 2 bulan. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu. Kau bersedekah di kampungmu. Ya Rasulullah saya orang miskin. Ini juga sudah miskin melanggar lagi. Kan? Saya orang miskin. Kata Nabi, baiklah kalau gitu. Ini ada kurma, ada roti. Kau bawa di kampungmu, sedekahkan untuk orang miskin yang ada di kampungmu. Apa kata ini orang? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Apa Nabi marah? Subhanallah. Nabi bersabda, ya sudah, kau yang makan. Allahu Akbar. Begitulah Rasulullah berdakwah. Datang lagi anak muda. Non muslim. Ya Muhammad. Ada apa? Saya mau masuk Islam. Bagus. Apa syaratnya? Saya penjudi. Saya pemabuk. Saya pesina. Saya pawotoro. Apa boleh saya masuk Islam? Kata Nabi boleh. Apa syaratnya? Kata Nabi 1. Jangan kau bohong. Itu aja syaratnya. Boleh judi? Boleh. Boleh berzina? Silakan. Boleh mabuk? Silakan. 1 yang tidak boleh. Jangan kau bohong. Sudah. 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat. Datang. Ketemu sama cewek. Dia mau berzina. Apa kata? Waduh. Kalau saya berzina ini. Saya sudah Islam. Kalau saya berzina lagi. Tidak ada perubahan dalam hidupku. Kalau saya bohong. Saya melanggar janji Muhammad. Tidak jadi berzina. Lepas. Mau judi. Mau lagi judi. Kalau saya judi. Tidak ada perubahan saya masuk Islam. Kalau saya bohong. Janji saya sama Muhammad. Akhirnya apa? Setiap mau melakukan dosa. Dia ingat janjinya. Dan akhirnya dia datang kepada Muhammad. Muhammad luar biasa kau bos. Betul 1 juga kau minta. Tapi intinya ini. Metode Rasulullah dakwah. Saudaraku, dakwah itu perlu napas panjang. Dakwah itu perlu strategi. Dakwah perlu strategi. Apa strategi? Perlu napas panjang. 1, bagi saya, boleh kau beda pendapat, boleh saya tidak ikuti. 1, jangan kau musuh polisi. Bagaimana caranya kau mau dakwah kalau polisi tidak kasih kau izin? Tidak boleh itu, radikal. Mati kita Pak. Kalau sudah dicap radikal, intoleran, anti NKRI, semua pintu-pintu dakwah tutup. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau bapak mati siapa yang bungkus Pak? Ibu Polwan, kalau ibu mati siapa yang bungkus? Ulama, majelis taklim. Maka yang baik, polisi. Lindungi ulama dalam dakwah. Ulama doakan polisi supaya menjadi polisi yang presisi, bekerja sama membangun Republik Indonesia. Cari mati bos kalau kau musuh polisi, tidak jalan dakwah. Makanya dakwah jangan cari musuh. Bodoh kalian kalau dakwah cari musuh. Ngapain kau bahas yang berbeda? Ngapain kau hina Tuhannya orang? Lebih baik kau urus agamamu. Ini loh Tuhan saya, tidak usah urusi Tuhannya orang. Ngapain kau cari-cari yang suka menyalah-nyalahkan? Ini bidah. Biarkan saja kalau dia sesat. Kau tidak tanggung kesesatannya. Tapi kalau kau hina sesamamu muslim, kalian menjadi pengkhianat di antara kita. Ini baru belajar agama 2 bulan. Ini bidah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau gitu jangan kau ceramah pakai mic. Yang baik, silakan laksanakan apa yang kamu yakini benar tanpa kau hina pendapat orang lain. Salah satu ciri kesombongan orang punya ilmu, dia tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu ulama sombong itu. Coba ulama-ulama dulu kita Pak, saling menghargai,
Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata imam saya, inilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama. Hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui. Dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang itu bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggotku. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Udahlah. Ya. Dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya. Memaki-maki aja kerjanya. Apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah. Belajar kembali deh bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah tidak ada gunanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu saling menghormati. Saya zaman kecil dulu kalau orang beda pendapat, enggak pernah ribut. Orang subuh, saya kunut, sampai saya tidak kunut, enggak ribut kita. Paling kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Dakwah perlu strategi. Beberapa hari yang lalu saya transit Surabaya, pendeta datang sama saya, Pak. Bapak boleh lihat itu di IG saya. Saya pendeta Ustadz. Saya sering mengutip ceramah-ceramah Pak Ustadz. Dan bukan 1-2 kali, puluhan kali saya ketemu pendeta katakan, bagus ceramahmu Pak Ustadz. Maka dakwah jangan cari musuh. Lain kalau jihad, beda. Dakwah itu mengajak, beda kalau perang. Indonesia tidak ada perang. Kalau ada bilang Indonesia ini negara togut, Indonesia ini tidak syariah. Sini kok, saya kasih tahu kok. Siapa bilang negara Indonesia tidak syariah? Cari kok di dunia ini, ada enggak satu negara yang ada menteri agamanya? Cari. Hanya ada di Indonesia ada menteri agama. Di Indonesia. Malaysia negara Islam. Saudi sumber datangnya Islam. Apa kau kira gampang dakwah di Saudi? Biar kau kuasai semua dalil, semua hadis. Tapi kau tidak dapat izin dari raja, tidak bisa ceramah. Di Indonesia, artis yang 10 tahun tidak jelas agamanya. Tiba-tiba hijrah, pelihara jenggot, cingkrang celananya. Bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin saikatil maut. Langsung sudah kita dimaki-maki. Padahal tidak jelas baca kitabnya. Mengkafir-kafirkan kita. Ayo saudaraku, cari negara seperti enaknya beragama di Indonesia. Kau bangun masjid di Sigi, Malaysia, kau piring. Sama-sama kita Melayu. Bertetangga negara kita. Mesir, Libya. Bapak pikir gampang bikin masjid. Tidak boleh bikin masjid tanpa izin dari negara. Indonesia, bikin kau masjid, tidak ada izinnya, jadi. Apalagi? Bikin pesantren. Oh, jangan harap Bapak bisa bikin pesantren negara Islam lain. Indonesia, ada rumahmu kosong, kasih kumpul anak ngaji. Jadi lagi pesantren ngapal Quran, tidak ada izinnya. Pernah kau dilarang sholat? Difasilitasi. Haji. Haji. Satu-satunya negara yang bayarkan hanya jamaah haji Indonesia. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu biaya ongkos haji sekarang 70 juta. Tapi Bapak bayar cuma 39. Siapa yang tombo itu? Itulah negara. Maka mari cintai ini negaramu. Dengan apa? Dakwah. Berfastabikul khairat. Dengan tidak saling menyakiti. Tidak menghina orang. Apa yang kita mau capai dengan menghina orang lain? Belajar dari Nabi. Mana pernah. Jangankan Pak. Kita ini penceramah. Baru dibully sedikit. Marah. Menghina martabat saya. Saya sudah maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Apa namanya memaafkan proses hukum tetap berjalan? Beleng-beleng. Nabi bukan dibully saudaraku. Nabi bukan dibully. Diperangi. Dan beberapa kali mau dibunuh. Ingat kisah hijrah. Tapi apa Nabi pernah protes? Apa? Dakwah ladang amal. Semakin kita penuh kesabaran, insya Allah Allah yang balas.